Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di materi ke-9 ya. Oke, kali ini kita akan lanjutin pengenalan tools-tools yang ada di Photoshop. Kemarin kan kita udah mengenalkan tentang tools-tools buat select ya, pilihan-pilihan select. Nah, oke, kita langsung aja. Sekarang buat tools-tools lanjutan di bawahnya. Ya, kita new aja ya. New, biar bisa akses nih toolsnya. Oke, kemarin kan kita udah belajar move tool, terus ini marquee tool, lasso, dan object selection ya, pokoknya yang berhubungan sama selection tool semua. Oke, kita sekarang lanjut ke tools berikutnya. Yang berikutnya itu ada crop tool. Oke teman-teman, bagi yang nggak tahu, ini kalau klik kiri itu bakal milih toolsnya yang paling atas atau yang terakhir dipilih. Nah, cara buka gininya itu klik kanan ya teman-teman. Tuh, crop tool, perspective tool, atau ini kan ada shortcutnya ya, C gitu, crop C. Bisa di shortcut di keyboard, klik C, kepilih. Nah, kalau misalkan untuk tools berikutnya bukan dipencet C lagi, tapi di klik shift C. Nah, itu dia langsung ke perspective tool, slash tool. Tuh. Oke, langsung kita mungkin contohin aja ya. Crop tool. Oke, kita pakai yang foto mana ya? Ini deh, yang sapi. Ya, kayak namanya crop tool itu simple buat nge-crop aja. Kayak di sini kita pengen crop, bisa kalau langsung klik C nanti dia langsung keluar kayak gini. Dan menurut saya ini, sepengalaman saya pakai Photoshop ya, hampir di tiap tahun Photoshop, crop tool tuh paling banyak berubah. Ada yang klik C-nya kayak gini, ada yang langsung diginin dulu, macam-macam. Nah, itu tergantung dari Photoshop kalian. Nah, kalau gitu kita bisa geser nih, ngepasin cropnya mau mana. Misal kita mau crop sapinya aja, ya udah bisa kita pasin. Kalau udah bisa klik enter atau klik ini checklist gitu. Nah, kalau nggak jadi bisa klik yang ini cancel. Oke, enter, nah dia ke crop otomatis. Itu ya teman-teman. Dan kalau crop tool itu dia nge-crop semua layer yang di sini. Nggak cuma satu layer doang. Ini kan karena satu layer doang, jadi kelihatannya kayak cuma layer ini doang ya. Dan crop tool tuh bisa dikolaborasiin sama select tool. Misal marquee tool nih, kita kotakin segini, kita cek crop tool, nah dia otomatis ngikutin dari selectnya yang tadi gitu. Ini kita cancel, escape juga bisa ya. Nah, saya agak lupa deh, kalau nggak salah tuh dia bisanya di yang kotak doang ya buat crop tool. Tuh, meskipun kita pakai tadi lasso tool, selectnya nggak rapi, tapi tetap kalau di crop tool dibikinnya jadi sekotaknya gitu ya, sefullnya kotaknya, garis paling luar di antara atas bawah kiri kanan. Oke, misal gini deh, kita taruh aja di sini ya, balik lagi, taruh. Oke, kita taruh 3 foto ini deh di sini. Oke. Nah, udah. Ini kita sengaja agak tiban-tiban ya. Atau nggak, jangan deh, kita rapin aja deh. Kita rapihin. Oke. Nah, misal ini kan ada layer yang berbeda-beda sini ya teman-teman ya. Info kita barengin aja ke sini biar lebih luas layernya. Nah, kalau misalkan kita crop, misal crop segini, nah itu semua bakal kepotong tuh. Jadi semua layer tuh kepengaruh di sini. Dan yang kepengaruh tuh kanvasnya, bukan layernya, bukan fotonya. Kayak di sini kan, kayak di mobil nih, mobil yang paling bawah dia kan kepotong paling banyak nih. Nah, tapi kalau kita geser ke atas tuh masih ada mobilnya, tapi kanvasnya yang kepotong, bukan layernya. Itu fungsi crop tool. Beda sama yang kayak kalau select, kayak marquee tool gitu kan, itu emang kita milih layernya. Kayak ini kita milih sapi, kita pilih sapi yang ini ya. Oke, layer ini kita pilih, yang kegeser sapinya gitu kan. Ini kenapa sapinya nggak kegeser semua, karena dia masih smart size, masih smart object ya. Kita rasterize dulu, nah baru bisa kita cut gitu.
gitu. Dan kalau misalkan ini semua di rasterize, harusnya sih dia ikut kena crop juga ya. Kita coba gini. Ya, kena crop juga. Pokoknya sesuaiin kanvas gitu ya. Ukurannya jadi full. Kalau crop tool itu seluruhnya kena ikut ke cut gitu. Oke. Nah, di crop tool ini juga banyak beberapa settingan teman-teman. Misal teman-teman pengen nge-crop buat pas foto ya. Di sini pas foto misal. Oke, pengen nge-crop ukuran 3x4. Nah kan kalau gini kita belum tahu nih ukurannya berapa. Ini berapa, ini berapa. Ini juga di sini weight sama height-nya kan, width sama height-nya kan persenan ya. Nah, gimana cara biar kita tahu? Di sini ada rasionya nih. Nah, di sini sendiri tuh udah ada beberapa pilihan. Kayak buat rasio tuh 4x5, 5/7 atau kotak square itu 1/1. Nah, ini kayak ini 4x6. Nah, kita bisa masukin sendiri misal 3x4. Nah, tuh dia nyesuaiin atau 4x6. Nah, 4x6 kan lebih lebar tuh ya. Ini foto saya kan 4x6 nih asalnya ya, full. Kita pengen 3x4 ya tinggal 3x4. Terus kita sesuaiin. Oke, nah udah jadi foto 3x4 tuh. Dan jangan lupa kalau teman-teman pengen print, pastiin dulu di image size-nya. Nah, dia sentimeternya udah bener belum? Nah, ini belum bener nih. Kita benerin dulu aja. 3x4. Nah, resolusinya aja yang kita naikin 300 misal. Nah, oke. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, ini ukuran baru kalau misalkan kalian kalian print, misal print di rumah gitu ya. Kalau di tukang fotokopi mungkin abang-abangnya udah ngerti, bisa langsung ngeprint 3x4 bang, langsung tuh. Nah, kalau print di rumah biar ukurannya ngepas, nah gini caranya. Jadi kalau misalkan kalian new ke A4 gitu ya, kita geser. Nah, dia ngepas tuh besarnya ya sebesar ukuran 3x4 cm di kertasnya, nggak kegedean. Nah, coba kalau misalkan ini kan tadi udah kita crop ya, kita ulang lagi coba ya. Ini 3x4 enter, ini udah ya 3x4, kita enter. Oke. Nah, terus abis itu langsung kita pindahin nih. Kita belum ubah image size-nya, tapi resolusinya dia kecil sih ya. Kita coba aja ya. Kita coba, kita ubah, kita pindahin. Nah, dia gede, nggak nyesuaiin karena sentimeternya beda. Meskipun ini sebenarnya antara 1 dan 2 ini sama ya, tapi kalau kita print, wah tiba-tiba jadi gede banget gitu kan. Jadi jangan lupa kalau pengen nge-crop buat pas foto atau apa, jangan lupa ininya, image-nya di style dulu gitu, sentinya sesuaiin 3x4. Lalu ininya resolusinya ya kalau 150, 300 itu terserah kalian ya. Semakin tinggi semakin bagus. Ini boleh otomatis aja. Kalau buat cuma resize gini ya, maksudnya ini kan kita cut ya, nggak upscale tapi kita potong malah ya. Nah gitu, tinggal geser. Nah, atau misal ini 4x6, ini kan ada 4x6 ya. Kalau kesini kan masih gede banget, bisa kita di sini image size-nya kayak tadi, resolusinya kita gedein, sentimeternya kita normalin 4x6. Oke. Nah, tuh 4x6 gitu. Gitu ya teman-teman ya untuk crop. Lanjut. Oke, ini kita close aja. Selanjut di bawah crop itu ada yang namanya perspektif crop. Kita coba ke sini. Nah, biasanya perspektif crop. Dia sama kayak crop tapi bisa lebih kita atur. Kalau tadi kan full kotak gitu ya. Nah, kalau perspektif tuh bisa kita geser-geser. Kita ikutin sapinya lah. Ini bisa kita rotate juga. Kalau kotaknya dipencet, nah bisa dipasin. Nah, tapi jangan lupa teman-teman, kalau perspektif itu dia bakal ngecropnya ujung-ujungnya tetap dibikin kotak. Ini kan kayak ini agak jajar genjang ya. Kalau kita
Nah, jadi kotak lagi gitu. Sapinya yang disesuaikan jadi set, jadi lebih lurus. Gitu. Oke, yang selanjutnya slice tool. Nah, slice tool ini sebenarnya cuma buat motong-motong ya. Maksudnya apa ya, buat nandain nih kayak gini tuh. Ini kotaknya kotak satu. Dan kita jangan yang sapi deh, yang sapi agak terlalu rame jadi nggak kelihatan ya. Kita close dulu aja. Oke, kita close dulu aja juga di yang A4 nih. Kita slice tool. Nah, kelihatan kan? Nah, ini tuh bagi buat temen-temen yang desainer, yang kayak buat di front end website atau buat di majalah, yang pengen ada rasio-rasio tertentu gitu. Nah, ini bisa pakai slice tool buat di ngepasin. Tuh. Oke, contoh. Nanti deh kita sekalian ke selanjutnya. Kalau select tool itu ya buat select slash yang udah ada gitu. Kan udah ada nih. Kalau kita pakai move tool biasa, dia nggak ngefek kan ya, nggak ngaruh gitu. Kita matiin tuh, dia nggak ngaruh. Yang ada malah layernya yang kepindah gitu kan, bukan bordernya. Nah, cara mindahinnya pilih yang select tool. Nah, itu baru bisa kita geser-geser. Tuh, bisa kita geser. Kita bisa gedein, lebarin maksudnya. Tuh, kita bisa kecilin. Itu fungsi dari yang select tool. Oke, selanjutnya nih frame tool. Jadi misal kita di sini new lagi aja. Nah, ini buat web ya, web large. Oke, misal kita pengen buat desain halaman awal berita gitu. Nah, kita pertama bisa pakai slice tool dulu. Ini dia jadi di artboard ya kalau web. Nah, kita buat misal gimana ya? Gini deh, ini buat fotonya. Terus habis itu di atas kan biasa ada menu bar gitu ya, ada menu bar. Oke, mungkin kita buat kayak ada menu about gitu-gitu. Nah, oke, misal kayak gini. Nah, frame tool itu, misal kita pilih frame tool, kita buat ya sesuaiin kotaknya. Nah, enaknya pakai slice tool, dia bisa kolaborasi sama tools lain gitu. Nah, kita gedein. Oke, ini udah ada frame tool. Frame tool itu, jadi kalau kita masukin sesuatu, dia bakal masukin gambar ya maksudnya. Terbatas di frame itu aja, nggak bisa lebih. Nah, kayak gini tuh. Sapinya kita geser, ya udah, dia yang di lebih itu nggak bakal keluar tuh. Gitu. Nah, ini kan frame toolnya nih kegeser ya. Ctrl Z undo. Nah, pilih lagi nih gambarnya, gambar sapinya yang di dalam. Kalau mau kalian geser, nah, gitu. Mau kita gedein bisa sapinya. Oke. Udah. Itu fungsi dari frame tool. Terus ada juga misal kayak gini ya. Terus kita kasih teks misal sapi termahal. Nah, buat ini misal kayak gitu, kita kasih warna hitam ya. Nah, itu fungsi dari si tadi mana slice tool sama frame tool. Misal kayak gini, di sini dikasih menu. Oke, ini bold ya, kita tipisin dulu jadi reguler. Kita kecilin juga. Oke, show transformnya kita matiin dulu aja biar kelihatan. Ini kayaknya kekecilan. Semi bold kita coba. Oke. Tunggu, jangan di menu deh. Biasanya apa sih? Home, terus about, page, misal gini ya. Nah, itu bisa diatur bisa memudahkan dengan adanya slice tool tadi sama frame tool. Nah, misal gini. Terus habis itu di sini buat tulisan isi beritanya gitu, teman-teman.
Nah, kalau misalkan udah, kita juga bisa delete slash toolnya itu, dipencet yang tadi slash tool select. Nah, tinggal backspace aja, nanti dia hapus. Nah, udah deh. Gitu. Terus juga di sini itu, oh ya di sini dia bisa milih juga yang bentuk lingkaran. Kalau teman-teman pengen masukinnya lingkaran ya. Nah, kayak gini. Jadi yang masuk tuh bakal lingkaran. Misalnya gambarnya ini deh. Nah, dia bakal masukin sesuai lingkarannya teman-teman, nggak bakal lebih dari lingkaran itu. Tuh. Oh, ini masih ada slice tool ya di bawahnya ya. Kita hapus dulu. Sorry. Apa udah nggak ada ya? Oh, enggak, itu dari frame toolnya ternyata. Nah, ini pilih ke sini buat nyesuaiin gambarnya. Gitu. Pilih lagi ke sini buat gedein, kecilin atau geser frame-nya. Kalau buat gambar di dalamnya klik yang ini gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kita save dulu aja. Tools 2 aja lah ya, Tools 2. Oke, mungkin kan udah 15 menit juga. Sekian dulu. Nanti untuk pengenalan tools berikutnya di video berikutnya. Terima kasih teman-teman udah menonton video materi ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya.